apapun yang dikasih orang ke kita juga merasa nggak pernah cukup gitu. Jadi di aku pribadi rasanya berat. Lihat Tia saat ini tubuhnya sudah dewasa gitu kan, tapi kesedihannya itu masih ada exactly sama dengan kesedihan dia waktu kecil, benar nggak Tia? Ya. Saya nggak tahu Mama tahu apa enggak, tapi di next kejadiannya Mama sempat mention itu. Kamu perasaan Tia ketika berani nggak untuk ngomong sama orang tua tentang perasaan kamu? Makasih udah nyadarin aku kalau aku tuh layak ada di sini. Maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Selamat datang di Deep Talk Podcast. Hai, selamat datang di Deep Talk Podcast. Hari ini kita bakal banyak banget ngomongin tentang sisi wanita. Dan hari ini kita nggak sendiri, nggak cuman aku sama Coach Nia. Hari ini kita juga bakal ada guest. Dan aku mau nyampe dulu Coach Nia. Hai Coach Nia, apa kabar? Senang banget ketemu Aisyah dan ketemu teman-teman lagi. Alhamdulillah saya baik, sehat, bersyukur, bahagia banget bisa ketemu lagi hari ini. Yes, banyak banget yang udah nungguin karena podcast selanjutnya kayak kapan nih gitu kan podcast. Sama masuk ke chat saya, ditunggu ya. Iya. Podcast berikutnya. Akhirnya hari ini dan very special karena hari ini kita undang guest kita kan. Ya. Boleh kita undang dulu guest kita. Hai Kak Tia. Halo. Tia. Hai. Welcome. Yes, welcome di Vlog Podcast. Gimana Kak Tia kabarnya hari ini? Baik, excited, bergairah. Wow. Passionate ya maksudnya. Yes. Passionate. Itu, ya. Yes. Terus? Kak Tia boleh kasih tahu nggak backgroundnya? Kak Tia tuh apa sih? Oke, jadi saya itu, aku kali ya biar lebih dekat. Boleh. Aku dokter gigi, lalu sekarang lagi merintis jadi dosen juga. Jadi profesiku dokter gigi dan dosen. Wow, dokter gigi dan dosen. Yes. Kayaknya pekerjaan yang butuh perfeksionis yang sangat tinggi. Dan komitmen yang sangat Betul. tinggi. Nah, Betul. Coach Nia hari ini kita mau ngomongin tentang di sisi wanitanya kan. Kan Katia ini dokter gigi and then dosen yang harus perfect gitu. Dan mungkin banyak juga sisi-sisi wanita yang kayaknya jarang keluar gitu kalau di profesi tersebut. Boleh dikasih tau nggak Katia tuh orangnya kayak gimana sih? Oke, kalau aku pribadi orangnya kaku, ya. Oke. Terus banyak mikir, plannya dari A sampai Z, plan A-nya bercabang lagi, jadi terus menuntut sempurna. Gitu. Oke. Kalau tentang perasaan, kalau kan cewek tuh biasanya perasaan kan banyaknya. Kalau tentang perasaan gimana? Nah itu, Katia. jarang banget involve perasaan di kehidupan aku. Kalau kayak gitu gimana tuh, Coach Nia? Mau nanya dulu nih Oke, sama boleh. dokter Tia. Kayak siapa? Ibu Tia. Kan dipanggil di kampus apa? Dokter. Panggil di kampus juga dokter ya? Karena ngajarnya juga kedokteran ya. Oke, dokter Tia gitu ya. Kalau kamu kan mungkin kita ngeliatnya kayak udah wow secara profesional ya kan. Kamu sendiri ngerasa gimana sih sama profesi kamu? Jujur keren sih, maksudnya aku bisa dapat kesempatan menjadi dokter gigi, terus jadi dosen juga, dipercayai. Sungguh luar biasa anugerahnya gitu. Kalau dari keprofesionalitasnya. Pertanyaan berikutnya, terisi nggak sama itu? Ngerasa fulfill nggak? Ngerasa cukup nggak sama itu dia? Jujur enggak sih. Gitu. Jadi padahal udah jadi dokter, udah jadi dosen. Exactly. Ya, tapi ternyata nggak keisi jiwanya teman-teman. Ya, kayak gimana? Iya, jadi memang achievement-nya kalau bisa dibilang cukup banyak. Tapi entah kenapa ada sesuatu di dalam hati yang masih kosong, masih terus dicari, masih terus digali. Gitu. Meskipun memang udah ibaratnya bisa dibilang cukup ya dari apapun, tapi ya itu masih ada yang kosong, masih ada yang perlu diisi. Berarti kamu sendiri belum ngerasa cukup sama diri kamu? Yes. Jauh dari cukup? Iya. Dan gimana dengan orang-orang di sekitar kamu? Menganggap kamu cukup atau juga masih menuntut kesempurnaan dari kamu dan merasa juga kayaknya kamu belum cukup kasih kontribusi ke mereka? Dua-duanya sih. Saya dituntut dan dari saya pribadi kayak belum berkontribusi penuh terhadap apapun yang ada di sekitar saya. Apa sih perasaan kamu ketika ngomongin never enough atau nggak pernah cukup ini?
rasanya berat ya. Maksudnya kita dituntut banyak, tapi kita juga nggak bisa kasih apapun. Rasanya nggak pernah cukup apapun yang kita lakukan. Dan apapun yang dikasih orang ke kita juga merasa nggak pernah cukup gitu. Jadi di aku pribadi rasanya berat. Ya mungkin ini juga ada di teman-teman yang lagi nonton saat ini yang ngerasa udah achievementnya udah tinggi, udah banyak gitu yang di reach. Tapi ketika ditanya balik ke dirinya, apakah kamu sendiri sudah terisi dan merasa cukup? Mungkin jawabannya juga sama gitu kayak Tia. Dan rasanya kalau sebuah big question ditanya gitu kepada diri kita, Aisyah, Tia, itu juga mungkin saya, kita nih ngerasa cukup gak sih sama diri kita sendiri? Ya mungkin ini relate sama teman-teman. It's never enough ya pastinya. Dan mungkin never enough itu juga bisa terjadi dari pengalaman masa lalu atau masa kecilnya. Ya, bisa jadi. Yes, biasanya misalnya dulu jarang diapresiasi. Jadi pas gedenya mau diapresiasi dan mungkin akan mengapresiasi orang juga. Mungkin dua-duanya atau salah satu dari itu. Iya. Nah, apa yang membuat dia merasa nggak pernah cukup? Mungkin kita bisa mundur ke waktu dia masih kecil. Apa yang terjadi sehingga kamu saat ini nggak ngerasa cukup gitu dengan achievement yang kamu udah ada. Padahal tadi kamu bilang juga dari profesi sih keren ya. Gitu. Ya, jadi kalau yang bisa ditelaah dari masa lalu gitu ya, memang jarang banget didengerin kayak diapresiasi gitu ya, dipuji, dibesarkan hatinya, itu jarang dengerin kata-kata kayak gitu. Jadi achievement tuh berupa kayak ya udah memang sepantasnya begitu gitu. Misalkan jadi pinter ya udah memang jalannya harus begitu, memang harus jadi pinter. Tapi mungkin nggak pernah tahu perjuangan kesananya tuh ternyata berat gitu. Tapi di balik itu semua saya juga merasa bahwa saya nggak pernah cerita tentang struggle saya juga gitu. Itulah mungkin yang membuat orang tidak bisa atau belum bisa mengapresiasi usaha saya karena saya pun juga nggak pernah highlight itu. Dan dari kecil emang begitu. Iya. Teman-teman relate nggak ya? Coba. Mungkin banyak dari kita, termasuk diri saya juga, itu jarang banget dapat apresiasi. Ya dari kecil gitu ya. Kayaknya tuh selalu kurang karena kan kita nggak bisa membandingkan orang dulu dengan orang sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak nih pendidikan, karakter, kemudian ilmu parenting. Tapi dulu kan orang tua kita tuh kayak juga sedang mencari-cari bagaimana sih formula menjadi orang tua gitu. Nah, tadi dia bilang nggak didengerin, nggak diapresiasi. Rasanya kalau pinter ya emang udah seharusnya karena disekolahin gitu. Kalau berprestasi ya memang udah harusnya kayak gitu. Sehingga sebagai seorang anak kecil yang saat itu memaknakannya mungkin, tapi kan aku udah usaha gitu kan, tapi aku udah struggling loh, dan aku perlu sebenarnya. Dan waktu itu masa kecil berarti dia nggak bisa mengkomunikasikan itu. Yes. Ya, mungkin ini relate. Yes. Dan sebenarnya aku mau tanya, tell me more about your feeling waktu itu. Perasaannya kayak gimana sih, Tia kecil? Oke, pas masih kecil ya, penuh amarah, kecewa, sedih, kayak berat gitu loh, kayak rasanya tuh sendirian gitu, karena ya itu kan nggak pernah didengerin, nggak pernah diapresiasi, nggak pernah ibaratnya even ditanyain kabar gitu, itu nggak pernah. Jadi kecilnya ngerasanya sendirian, kayak berjuang sendiri, meskipun banyak orang gitu, tapi rasanya sendiri. Kebawa nggak sih sampai sekarang perasaan itu? Iya. Tetap ngerasa sendiri. Iya, gitu. Jadi di perjalanan hidup aku juga ngerasanya sendiri terus, harus berjuang sendiri. Apapun yang terjadi, mau gak mau harus bisa. Dan jadinya jarang minta tolong ya. Jadi apa-apa dikerjain sendiri. Gitu. Wah, itu sangat relate ya. Kayaknya banyak banget yang relate kalau dari orang tua yang mungkin harus ada achievement, jarang diapresiasi itu. Aku ngerasain banget tadi gimana Katia berjuang dan sekarang ngerasanya sendiri juga. So gimana menurut coachnya? Apakah kalau misalnya perasaan yang dulu sampai sekarang tuh bisa masih kebawa? Soalnya kan itu udah lama banget mungkin kan, udah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi apakah itu bisa
kebawa sampai sekarang? Ya, saya ngeliat banget di sini kan saya sebelahnya Tia ya teman-teman. Aisyah itu matanya berkaca-kaca gitu, dan masih ada emosi yang kurang lebih sama gitu dengan emosi Tia waktu itu, gitu ya. Karena di dalam diri kita ini ada inner child-nya, ada anak kecil yang senantiasa bersuara, dan anak kecil itu sebenarnya dia mau didengerin, ya inner child itu ya, dia terluka, ya kan, dia terluka. Nah teman-teman yang lagi nonton saat ini, ada juga nggak momen trigger yang kalau keinget sesuatu atau kerasa sesuatu tuh, kok kayak gini sih, padahal mungkin menurut orang lain itu biasa gitu. Ya itu ada sisi inner child yang terluka. Itu yang harus di highlight dulu. Ketika kita menyadari ini, baru kita tahu gimana treatnya, gimana kita bisa berdamai dengan si inner child itu. Nah, karena lihat Tia saat ini tubuhnya sudah dewasa, gitu kan, tapi kesedihannya itu masih ada, exactly sama dengan kesedihan dia waktu kecil, benar nggak Tia? Iya. Padahal dia udah berhasil laluin, teman-teman juga mungkin kayak gitu, udah dewasa, udah berhasil laluin, tapi ini masih ada yang terluka. Ini sering terjadi, sering tertrigger. Iya. Ya. Ketika di momen-momen apa biasanya? Ketika di momen berdiskusi sih, dengan gitu, dengan keluarga, dengan yang lain, gitu. Rasanya jadi susah untuk ngomong. Ya. Meskipun yang tadi saya bilang di awal ya, saya sekarang sudah jadi dokter gigi, dosen, tapi untuk ngutarain perasaan sangat sulit gitu, terutama perasaannya. Perasaan ya, mungkin kalau pikiran mudah gitu ya, lebih mudah, tapi perasaan jadi kaku jadinya, ya, jadi plain gitu. Oke, tadi menarik banget, ada trigger ya berarti, dan trigger itu pemicu ya. Pemicu. Dan apakah itu ada event-event spesial yang mungkin dulu di kehidupan kita kayaknya kita nge-capture banget, dan itu nge-trigger sampai sekarang, atau kayak gimana coachnya? Trigger itu terbentuknya dia dari apa? Ya, trigger atau pemicu biasanya terbentuk dari kejadian yang dialami ketika kita masih anak-anak. Ada momen, ya ada insiden. Yang kedua, dari kata-kata yang pernah dikatakan kepada kita. Ya, nanti mungkin kita bisa gali dari Tia, gitu ya. Kemudian dari apa yang menjadi kepercayaan yang ditanamkan sama orang tua waktu itu. Nah ini, mungkin kita bisa langsung tanya ke Tia. Ada kejadian yang membuat Tia menjadi seperti yang Tia ceritakan tadi? Iya, ada satu spesifik kejadian sebenarnya, di mana waktu itu saya dijanjikan sesuatu, satu hal dan yang lain itu nggak terjadi. Saya merasa kecewa, sedih. Dijanjikannya sama siapa? Papa atau mama? Mama. Oke. Dijanjikan sesuatu dan akhirnya tidak terjadi. Tapi yang terjadi adalah rasa sedih saya, rasa marah saya, atau rasa kecewa saya itu tidak digubris gitu, nggak direspon, responnya malah lebih ke kayak nyepelein. Apa yang kamu sampaikan waktu itu sama mama? Masih ingat kan? Secara general aja. Di situ yang menurut saya kayak saya nggak kasih respon apa-apa. Saya cuma nangis sendirian. Nangis? Mana tahu kamu nangis? Enggak. Oh, jadi kamu anggap diabaikan? Ya. Jadi saya nangis sendirian waktu itu. Mama, saya nggak tahu Mama tahu apa enggak. Tapi di next kejadiannya, Mama sempat mention itu bahwa kayak siapa ya kemarin yang dijanjiin ini tapi nggak jadi, terus akhirnya nangis. So I think she knows gitu. Jadi ya itulah yang mungkin kebawa sampai sekarang, jadinya sulit untuk show my feelings gitu. Karena pada dasarnya ketika saya menunjukkan perasaan saya, responnya bukannya baik, malah lebih menjatuhkan saya. Jadi nyindir ya waktu itu ya. Itu yang mungkin saya bawa sampai sekarang, yang akhirnya saya jadi emotionless. Saya jarang untuk nunjukin perasaan saya.
Tapi pernah gak sih Katia ada di momen yang Katia ngungkapin perasaan pas udah besar tapi dapat responnya ya bukan kayak respon dulu gitu? Ya, untuk kepada yang lain ya, maksudnya untuk kepada orang tua masih cenderung sama. Jadi ketika saya menunjukkan perasaan saya, either masih di-ignore atau ya udah dianggap biasa aja gitu. Ya. Tapi kalau ke yang lain responnya cukup baik. Di luar family ya, Yes. di luar orang tua. Yes. Lihat ya. Berarti nih ya teman-teman, kalau bisa kita simpulin di sini, siapapun yang sudah jadi orang tua di luar sana, pasti kita nggak mau apa yang pernah terjadi dalam diri kita terulang untuk kita lakukan kepada anak-anak yang kita lahirkan atau kita besarkan, ya kan? Nah, ini kalau dibiarkan nih, ya si inner child ini terus terluka, maka bisa jadi dia berpotensi untuk mengulangi lagi ke generasi berikutnya. Kalau dia sendiri nggak realize. Dan soalnya kita nih harus pintar-pintar gitu ya untuk menyadari ada luka apa sih di sini. Karena kalau kita sudah sadari, kita jadi tahu, oke, ini bagian luka di waktu kecil dan semua orang ngalamin sebenarnya trauma, hanya beda-beda lukanya yang mana gitu aja. Ya, Tia. Nah, jadi sekarang gimana cara berdamainya? Betul. Gitu. Ya kan? Gimana menurut Aisyah? Ada yang mau Aisyah sampaikan dulu nggak? Itu tadi benar banget tentang gimana kalau orang tua, kan aku juga sekarang sebagai anak gitu ya. Kalau ngelihat, mungkin aku dulu juga pernah gitu digituin, tapi kan itu karena kita memberi meaningnya waktu itu sebagai anak kecil. Betul. Meaningnya kita, kayaknya nyokap gue nggak sayang deh sama gue gitu. Nyokap gue kok ignore gitu. Tapi ini fun fact banget ya. Aku tuh habis ngobrol sama ibu gitu. Habis ngobrol sama ibu dan aku ngeluarin perasaan aku tentang, Bu, ada ngerasa ibu kayak gini. Dan ibu very open gitu sama dirinya, sama aku bilang, ya emang dia kayak gitu dan aku juga jadi ngerasa very open dan connect. Ketika aku padahal takut sebenarnya ngasih feedback kayak gitu sama ibu, tapi ketika kita open ternyata dia juga terbuka dan open gitu. Itu yang aku jalanin sih, Katia Kusnia. Jadi ketika mungkin pas kecil kita kasih meaningnya itu, tapi pas gede mungkin kita kasih tahu juga ke orang tua akhirnya, Bu, Ade pernah tahu kayak gini diginiin sama ibu. Waktu itu aku bilang gitu. Terus, maaf ya, dia waktu itu ibu nggak mean kayak gitu, nggak ngertiin kayak gitu. Itu yang menarik banget ketika kita ngomong open sama orang tua atau sama orang yang mungkin menyebabkan kita jadi trauma gitu ya. Tapi pas kita klarifikasi, oh ternyata nggak kayak gitu. Betul. Aisyah beruntung karena Aisyah bisa mengkomunikasikan itu. Ya, teman-teman di rumah ataupun siapapun yang sedang merasa seperti ini dan bisa mengkomunikasikan kepada orang tuanya itu beruntung. Tapi bagaimana yang nggak bisa? Bagaimana yang orang tuanya belum open dan kitanya tuh masih maju mundur gitu kan? Ya kan Tia? Apa perasaan Tia ketika berani nggak untuk ngomong sama orang tua tentang perasaan kamu? Jujur sampai saat ini masih belum berani. Ya gitu. Kan? Maksudnya ini mungkin relate sama teman-teman. Ya, ada yang seperti Aisyah yang bisa open dan menerima, orang tuanya menerima, tapi juga ada yang seperti Tia yang belum berani. Terus apa yang Tia rasakan ketika Tia masih menyimpan terus ini? Jadi susah untuk maju sih. Susah untuk maju. Susah untuk berkembang. Ya, kita coba ini ya, settle ini, bagian ini. Tia mau nggak dibantuin untuk Tia bisa lebih maju ke depan? Oke. Ya, teman-teman kita lakukan. Kita mau berdamai sama si inner child ini. Kita lihat nanti ya seperti apa. Oke, Aisyah ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai? Silahkan dilanjutkan. Oke, ya duduknya relax. Oke. Ya, teman-teman yang juga punya situasi yang sama, boleh ikutan ini ya. Tia mewakili teman-teman di rumah gitu ya. Ya, kalau ada yang bisa menyampaikan seperti Aisyah, silakan disampaikan kepada orang tuanya. Tapi yang belum bisa lakukan metode ini. Ya, oke, yuk sama-sama yuk. Oke, relax duduknya. Tarik nafasnya. Hembuskan. Oke. Pejamin matanya Tia. Lihat saat ini Tia yang ada di sini. Dengan Tia yang sudah menjadi seorang dokter, seorang dosen sekaligus. Itu pasti luar biasa dan tidak mudah perjalanannya. Dan saya mau Tia tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke, relax. Tarik nafas. Hembusin. Oke. Ya, sekarang Tia
sudah dewasa kan? Dan kita mau kembali ke Tia yang kecil dulu. Waktu itu umur berapa? 5, 7. Yes. Biasanya trauma terjadi di bawah 7 tahun, teman-teman. Dan terbukti umurnya 5. Nah, nanti relatein sama teman-teman ya. Oke, kemudian kembali ke sana, 1, 2, 3. Ke momen itu. Dia bisa lihat anak kecil itu lagi apa dia? Lagi duduk di mobil. Di mobil sama siapa? Sama papa. Sama mama. papa, mama. Dan apa yang terjadi saat itu situasinya? Happy. Happy, ya. Oke. Lihat lagi. Ya, yang tadi dibilang momennya dia nangis sendiri, diabaikan, tidak dibujuk, malah disindir. Hadirkan momen itu, 1, 2, 3. Ada di mana? Aku di mobil. Di kursi penumpang. Iya, di belakang. Sebelah kiri. Oke. Sedih banget. Oke. Kecewa. Iya. Apalagi? Ini Tia observasi si anak ini lagi ngapain ya? Kamu ngeliatin aja dia lagi ngapain. Dia lagi nangis sendirian, tapi pura-pura kuat, pura-pura nggak nangis, pura-pura tidur. Orang tuanya di depan? Ya. Oke. Pura-pura tidur. Dia udah nangis, netes, tapi dimeremin aja matanya. Pura-pura tidur biar nggak ketahuan kalau lagi nangis. Dan akhirnya dia benar-benar tertidur dengan perasaan itu? Enggak. Tetap nangis. Ya. Oke. Nih, teman-teman. Tia mau bantu dia? Tia yang dewasa? Ya. Oke, tarik nafas dulu. Hembuskan. Oke. Kamu yang tahu banget situasinya si Tia kecil itu kayak gimana. Menurut Tia yang bisa bantu siapa? Ada orang yang bisa bantu dia saat itu? Yang diharapkan oleh dia? Aku. Iya. Kamu yang dewasa saat ini datang ke dia. Oke, bersedia untuk ngobatin lukanya. Ya, kamu bisa cerita sama dia, atau enggak dia bisa cerita sama kamu, tapi kamu mulai dulu. Kamu bisa lakuin apapun, supaya perasaan ini tuh tersampaikan gitu, yang dia rasakan. Ya, ready? Oke, tarik nafas, hembuskan. Ya. Oke, dalam hitungan ketiga, silahkan bicara dengan gadis kecil ini, dengan ekspresi apapun yang kamu mau berikan. Kamu bisa peluk dia, bisa apapun. Silahkan. Ini anak kecil ya. Halo Dek, apa kabar? Panggilnya adik ya. Dia lagi nangis. Kamu nangis kenapa? Sedih ya? Sini peluk dulu yuk. Dia peluk. Coba kasih kehangatan pelukan kamu yang kamu udah hold lama gitu. Aku tahu rasanya sakit. Aku tahu kamu marah. Tapi mau yuk sama-sama bareng-bareng sama aku. Kita tunggu bareng-bareng. Kita ciptain bahagianya kita. Bahagianya kalian tuh kayak gimana? Bahagianya dia tuh kayak gimana? Kita ciptain kita bisa dekat sama papa mama. Good. Kita bisa bilang sayang sama papa mama. Kita bisa bebas peluk papa mama. Kita bisa ketawa terus sama papa mama. Gitu ya. Oke, tarik nafas dulu. Hembuskan. Kamu lihat gadis kecil itu gimana ekspresinya ketika kamu peluk dia, kamu datangin dia. Kok dia masih nangis, nggak apa-apa sampein situasi yang kamu lihat. Karena dia ada di dalam diri kamu, si inner child ini. Kayak gimana? Dia masih nangis, masih sedikit ragu. Tapi dia pengen apa yang udah aku sampaikan tadi. Dia pengen dekat sama
sama mama. Oke. Kalau gitu kita bantuin dia ya. Ya. Nah, kamu mau bantuin dia, ngobrol sama dia dan biarin suara dia yang keluar. Oke, Adek ya, dipanggilnya Adek. Tadi kan dari sisi yang dewasa ya, sekarang si Adek ini. Oke, ready? Bersedia? Oke, tarik nafas. Hembuskan. Oke, 1, 2, 3. Adek. Adek mau bilang apa? Adek lagi sedih tadi, lagi nangis. Iya. Adek boleh bilang apa aja sama Tia yang udah dewasa. Tia saat ini udah jadi dokter, udah jadi dosen loh. Karena dia pintar banget dari kecil dan mulainya tuh dari kamu loh pintaran itu. Tapi kamu boleh bilang apapun yang lagi kamu sedih saat ini. Pada Tia, dia orang yang paling paham kamu. Yuk. Ya. Tia, aku jujur sedih banget rasanya. Aku merasa sendirian. Aku ngerasa marah. Aku ngerasa kecewa. Aku pengen ditemenin. Aku pengen dipeluk. Aku pengen ngerasain cinta yang tulus. Aku pengen ngerasain kasih yang lembut. Iya, gitu ya. Ada lagi? Adek? Enggak ya? Oke, good, bagus. Kita kembali ke Tia. Tarik nafas. Hembuskan. One more. Tarik nafas lagi. Sekali lagi tarik nafasnya. Hembuskan. And change to Tia. 1, 2, 3. Itu maunya dia. Dia mau dipeluk dengan lembut. Dia mau kasih yang tulus. Itu. Dia mau bilang apa sama dia? Siapa yang bisa meluk dia kayak gitu? Siapa yang bisa menyayangi dia kayak gitu? Kamu bisa kasih dia sebuah belief system yang baru. Ya, go. Halo. Mulai dari mana dulu? Aku mau kamu tahu. Kamu itu disayangi. Kamu itu berharga. Ya. Kamu itu cukup. Kamu itu baik. Kamu itu penyayang. Kamu itu lembut. Kamu itu penuh kasih. Kamu itu peduli. Kamu itu hebat. Kamu bangga nggak sama anak kecil ini, Tia? Aku bangga sama bilang sama dia. Aku bangga sama kamu. Kamu udah ngelewatin banyak banget. Dan kamu bisa hadir di sini dan jadi aku yang sekarang. Iya. Aku mau terima kasih sama kamu. Yes. Mau bilang apa? Terima kasih karena apa? Kasih tau dia. Aku mau terima kasih sama kamu. Kamu udah kuat. Kamu udah bisa sayang sama diri kamu sendiri. Meskipun itu susah, meskipun itu sulit, tapi kamu berusaha untuk itu. Makasih kamu udah mulai untuk peduli. Kamu bilang, aku sekarang sedang berproses, kamu lagi berproses kan? Untuk kasih cinta kamu yang tulus itu. Kasih tau dia bahwa kadang-kadang kalau kita nunggu ya dapat, ya nggak tahu kapan. Tapi kita bisa ciptakan, kita bisa beri gitu. Dan kamu decide untuk beri itu. Sekarang kamu kayak gitu kan dia? Iya. Ya, so kasih tahu dia. Iya. Kalau kamu udah nggak nungguin siapa-siapa lagi, tapi kamu yang start giving itu. Ya. Ciptakan itu. Ya. Aku mau terima kasih sama kamu karena kamu sekarang aku sedang menjalani perjalanan, aku bertumbuh, aku berproses untuk mendapatkan kehangatan yang aku inginkan. Dengan cara aku menjadi sumber dari cinta kasih tersebut. Wow. Aku berusaha untuk open, terbuka dengan kehangatan cinta yang diberikan sama orang lain. Aku berproses untuk menjadi peduli. Aku berproses untuk menjadi penyayang. Aku berproses untuk lembut. Yang akhirnya itu membuka
banyak banget pintu bahwa aku tuh disayangi, dicintai. Yang akhirnya aku tahu aku tuh berharga. Yes. Makasih udah mau bertumbuh. Dan dia berjuang ya di waktu itu. Yes. Struggling tadi kamu bilang sama dia, makasih untuk itu. Dan kamu janji apa untuk bisa terus menjadi orang yang bisa diandalkan sama dia ke depannya kayak gimana sih? Makasih udah berusaha bangkit ketika jatuh. Makasih atas semua usaha-usahanya. Dan aku janji sama kamu, aku akan terus ada buat kamu. Aku akan peluk kamu terus, kamu gak akan pernah merasa sendirian lagi. Dan dia cukup gak ya? Dia dengan dirinya cukup gak? Kamu dengan diri kamu cukup gak? Menurut kamu cukup gak dengan keberadaan kamu yang sayang sama diri kamu, Ya. kamu sampein sama dia? Aku sama kamu, kita di sini cukup. Kamu gak perlu lagi cari validasi dari orang lain. Karena aku tahu, kamu tahu, kita hebat, kita berharga, kita powerful, kita bisa jadi sumber cinta untuk yang lain. Tarik nafas. Hembuskan. Bagus banget. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Oke, one more. Tarik nafas. Hembuskan lagi. Oke. Change to Tia. Kecil. Ada yang mau disampaikan, Dek? Perasaan kamu gimana ketika kamu udah dengar? Tia kecil yang 5 tahun. Seneng banget. Udah gak nangis lagi? Tadi kamu nangis loh sendirian sampai pura-pura tidur. Iya, tapi sekarang seneng. Apa yang buat kamu seneng? Aku udah gak sendiri lagi. Ada siapa yang nemenin kamu? Ada Tia. Iya. Sama yang paling gak pernah ninggalin kamu siapa selain Tia? Yang paling terus ada buat kamu, yang paling deket sama kamu, yang nyelamatin kamu dari banyak episode kehidupan kamu. Siapa dia? Ada orang tua aku. Orang tua kamu. Yang lain lagi yang di atas itu? Ada Allah. Allah. Yes. Apa yang mau kamu sampaikan sama Tia yang dewasa yang udah datang, udah melukin kamu, dan udah ngasih tau kamu betapa berharganya diri kamu? Makasih udah nyadarin aku kalau aku tuh layak ada di sini. Aku pantas untuk terus maju. Iya. Dan dia udah jadi dokter, udah jadi dosen. Apresiasi dia. Karena ini perjuangan kamu juga. Makasih udah terus maju kan? Ya. Aku cuma bisa bilang makasih atas semua apapun yang kamu lakuin buat aku. Good. Masih ada luka di hati kamu? Masih ngerasa diabaikan? Masih rasa sendiri? Enggak. Oke. Udah seneng ya? Ya, tarik nafasnya. Hembuskan. Oke, switch tuh. Tia dewasa. Oke, sekarang kamu lihat dia kayak gimana? Dan kamu sampaikan perasaan kamu. Aku bahagia. Aku merasa terisi. Yes. Alhamdulillah. Apalagi, Tia? Aku nggak sedih lagi. Merasa sendirian nggak? Nggak. Jadi siapa yang bisa kasih sayang
cinta yang tulus ini sama kamu? Ketika kamu perlukan, siapa dia? Kamu bisa kembali kemana? Aku dan Allah. Kamu dan Allah. Karena dia yang maha menyayangi kamu. Dari kecil sampai sekarang dan sampai seterusnya. Good. Oke, kamu udah bisa lihat Tia kecil, adik itu senyum sekarang? Iya. Udah bisa lepasin dia? Iya. Dia ada di masa lalu kamu. Dan saat ini wajahnya udah happy? Iya. Lagi ngapain dia? Dia lagi sumringah banget. Oh, udah gak nangis lagi ya? Enggak. Ya, oke. Dia udah siap buat lari-larian. Iya, oke. Go, lari. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan, lepasin. Dia mau lari kan? Dia mau move. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Kamu peluk diri kamu dulu. Kamu bisa bilang apapun sama diri kamu. Silahkan peluk dirinya. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, bilang apapun sama diri Tia. Untuk saat ini dan seterusnya. Halo, Tia. Thank you. Udah sampai di sini. Udah bertumbuh, berjuang sampai di sini. Kamu tuh keren. Kamu nggak perlu ragu sama diri kamu sendiri. Kamu punya apapun yang kamu butuhkan untuk achieve apapun yang kamu mau. Dan satu hal, aku nggak pernah bakal ninggalin kamu sendiri dalam keadaan apapun. Dan ada zat yang maha juga kan Yes. pasti dia. Karena apapun yang saat ini kamu rasakan, kamu sedang dipeluk sama Allah. Ya. Allah selalu ada buat kamu. Allah selalu hadir buat kamu. Allah selalu ngiringin perjalanan kamu. Allah nggak ngebiarin kamu terjatuh sampai kamu sendiri nggak pernah bisa bangkit. Allah selalu ada buat kamu. Ya, good. Kasih senyum buat dia, bilang aku, kamu dan Allah cukup. Itu lebih dari cukup. Aku, kamu, dan Allah lebih dari cukup. Yes. Good. Oke, relax, tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Hembusin lagi. Oke, tarik nafas lagi. Hembusin lagi. Oke. Kalau kamu udah bersedia, kamu boleh buka mata dengan perasaan yang saat ini kamu rasakan dan kamu bisa ekspresikan apapun yang kamu rasakan itu ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau udah bersedia boleh buka mata. Di sini nanti make up-nya. Ya aku tap-tap aja gini caranya. Tap. Dah. Sebelah kiri loh. Katanya kalau nangisnya di mata sebelah kiri ya itu katanya sedih banget. Coba di sinetron di film-film itu kalau air matanya tuh harus keluar dari kiri itu berarti sedih banget dan air mata Tia cuma keluar dari sebelah kiri teman-teman. Ini nggak tahu ya, ini mungkin mitos tapi ya begitulah yang terjadi. Ya. Gimana Katia perasaannya? Yes, gimana perasaan kamu? Sebuah perasaan yang luar biasa. Kayak Alhamdulillah. rilis. Lepas aja gitu. Hati kamu ada yang ruang yang kosong nggak tuh sekarang? Ya. Tadi penuh, sekarang kayak keisi. Ada yang keisi? Ya, tapi keisinya dengan sesuatu yang lebih indah. Ya. Bisa digambarkan seperti apa keindahan itu? I feel fulfilled. Fulfill, terisi. Terpenuhi. Bahagia. Cukup Senang. bahagia. Senang. Rasanya tuh indah aja di sini gitu. Wow. Bercahaya. Wow, enlightenment. Ada sebuah cahaya di sana. Ada pencerahan yang masuk. Cerah hati kamu? Ya. Beda sama tadi? Ya. Wow. Itu teman-teman. Ya, tadi sedang melakukan proses berdamai sama si inner child itu. Jadi sering-sering banget peluk dirinya.
datengin dia yang waktu kecil itu, kalau lagi tertrigger, sini kamu kenapa? Coba cerita sama aku. Gitu. Dan ingat, kita nggak pernah sendirian. Allah itu selalu ada sama kita, Tuhan kita selalu ada sama kita. Ya, libatkan dia. Itu aja. Wow. Tadi aku ngerasain banget kan tadi kata Katia tuh emotionless gitu. Tapi no, Katia sangat perasa banget. Hatinya lembut. Yes. Lembut banget. Yep. Dan berarti aku baru dapet insight-nya bahwa mungkin pengalaman kita kecil tuh jadi ngebungkus. Jadi menahan ya. Jadi nahan sebenarnya suara hati kita mau ngapain gitu. Betul. Ya. Coach. Dan thank you banget coachnya tadi mengeluarkan ini very spontan banget. Iya ya, kita nggak ada rencana ya. Kita nggak ada rencana. Dan Katia juga thank you banget udah mau tadi open. Iya. Yes. Rugi nggak kamu ngerasa ketika open? No. Enggak. Kan bersedia untuk kita publish? Sure. Itu izin dulu ya, diizinkan. Oke. Apa pesan Tia buat teman-teman yang lagi watching? Yang relate sama kamu, yang punya luka inner child. Apa yang kamu mau sampaikan ke mereka dengan pengalaman 30 menit ini? Kalau kamu merasa relate sama yang aku rasain sekarang, starting from openness, terbuka. Kalau memang kamu mau untuk terus bertumbuh, untuk mendapatkan rasa yang cinta kasih sayang, hangat, bahagia, kamu terbuka dulu. Dan itu yang aku lakukan. Dari terbuka akan ada peluang untuk apa Tia? Untuk rasa yang baru untuk bisa hadir. Yes. Jadi jangan pernah ngerasa lemah ketika kita terbuka, teman-teman. Justru ketika kita terbuka, kita sedang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru, opportunity baru, peluang-peluang baru untuk bisa kita rasain dan dapetin pengalamannya. Ya, tapi kalau kita nutup, siapa yang mau tahu gitu ada apa yang di dalam sini yang perlu dibantu gitu. Karena kita hidup nggak sendiri. Tuhan itu sangat baik. Kita diciptakan tuh nggak sendirian di dunia ini. Banyak banget orang yang sebenarnya bersedia untuk memberikan supportnya buat kita. Tadi terbuka atau enggak, mau atau enggak, dibantuin sama orang lain. Nah, mulai dari membuka dirinya, it's okay untuk kelihatan. Mungkin orang anggapnya kayak lemah gitu ya. Padahal sebenarnya kita lagi being authentic, being apa adanya. Dan ketika apa adanya yang Tia rasain jadi bahagia. Jadi ada sebuah cahaya gitu kan yang di dalam dirinya. Dan ketika Tia sudah begini, dia akan jauh lebih melangkah ke depan lagi. Kabarin nanti kalau kamu udah jadi presiden mungkin boleh gini ke Aisyah. Mungkin aku mau nambahin sedikit. Boleh saya. Tadi setelah di terapi itu namanya. Oh, iya. Yang mana? Yang tadi. Ya itu proses hipnoterapi. Ya. Sebenarnya kan tadi coach bilang kalau kita dengan terbuka kelihatannya terasa lemah gitu ya. Iya. Beranggapannya begitu. Ya. Di luar sana stigma ya. Iya. Nah itulah yang aku rasain sebenarnya. Sebelum ini. Yes. Jadi ketika aku mencoba terbuka, aku beranggapan bahwa saya akan terlihat lemah. Gitu. Tapi lucunya sebenarnya dengan kita terbuka, kita tuh lagi menunjukkan keberanian kita untuk membuka peluang baru. Yes, empowering ourselves. Kalau kita sudah meng-empower diri kita, kita akan bisa meng-empower others di luar diri kita. So start from ourselves. How? Yes. Start from Welcome. Thank you. Katia, tadi aku juga dapetin banget tentang keterbukaan itu, keterbukaan kita nunjukin ke orang. Kadang kita nggak connect sama orang karena kita nutup. Kita nggak connect sama orang, kita nggak kasih tahu perasaan kita yang sebenarnya, dan kita sebenarnya nutup dari orang gitu. Dan tadi aku ngerasain banget terbukanya, aku ngerasain banget. Jadi itu penuh dengan cinta gitu ya. Ketika kita terbuka, jadi kerasa banget kita bisa ngasih cinta dan kita tuh juga resonate ke alam semesta. Betul. Dan kita akan nge-attract cinta-cinta yang lain untuk masuk gitu ya. Yes, karena kita ini bagian dari universe, bagian dari alam semesta. Alam semesta yang luas banget ini, itu kita sama. Satu sama alam semesta itu. Jadi ya kalau misalnya kita open, pasti alam semesta lebih terbuka lagi. Kan kalau Allah udah bilang kan, aku sesuai prasangka hambaku. Ya kalau misalnya kitanya mau open dan kita bersangka baik, maka yang datang pun yang baik-baik. Tapi kenapa kita menutup diri? Karena kan ada, nanti kalau saya begini,
nanti kalau saya begitu, nanti dijudge, itu kita udah nutup, close. Gimana Allah mau kasih berkah di alam semesta ini, rahmatnya yang maha luas ini ke kita, kalau kita nggak open gitu. So start open yourself, buka dirinya. Terakhir start open yourself untuk menerima cinta-cinta yang lain, anugerah yang lain dari Allah, karena Allah itu maha kasih, maha penyayang. Iya, dan mulai dari diri kita. Kita nggak perlu ngarepin siapapun untuk meluk diri kita. Kalau lagi sedih, peluk aja dirinya. Kalau lagi sedih, ya udah disayang gitu dirinya. Nggak usah nungguin orang lain. Once kita udah mulai sayang sama diri kita, itu akan didatengin orang-orang yang sayang tulus sama kita. Karena kita deserve dapetin kasih sayang itu. Kamu ngerasa gitu nggak, Tia? Gimana? Coba pengalaman kamu dalam beberapa waktu ini kan? Kamu mulai open. Ternyata apa yang diberikan sama Tuhan? Banyak banget. Jadi start aku being open, start aku being terbuka. Atas izin Allah, banyak banget cinta yang aku dapetin. Iya. Dan actually aku mulai terbuka sama papa mama aku. And then ketika aku mulai terbuka, aku baru tahu bahwa orang tua aku tuh sesayang itu sama aku. Pasti. Yes. Gimana? Ternyata selama ini yang aku kira kayak mereka tuh cuek atau ya gitu, ternyata yang mereka mau tuh cuma aku bahagia. Jadi the power of being open is very amazing. Ya. Lihat tadi saya bilang aku belum berani ngomong sama orang tuanya, ternyata dia udah ngomong gitu. Tapi sisi anak kecil yang ada dalam dirinya ngerasa masih ketakutan. Tadi kan, tapi sekarang kamu bisa bilang ini karena udah ada power itu. Masih takut nggak? Sedikit, tapi sedikit karena belum action kan, masih ada. Tapi I'm up for it. Iya. Aku akan sangat terbuka. Iya, tentunya teman-teman hidupnya kan proses puluhan tahun. Ya, ini bagian dari apa yang kita atau Tia alami hari ini adalah bagian kecil dari perjalanan hidupnya Tia. Dan of course abis ini Tia harus berusaha menghidupkan lagi cintanya, ya, yang Tia mau menjadi dapetin orang-orang yang tulus, ya jadi gitu dulu, jadi kasih cinta dulu gitu ya. Tapi setidaknya tadi ketika proses itu Tia sudah menyadari dan sudah merangkul dia. Ya, sehingga rasa itu rilis dan siap untuk diisi sama yang kau mau dapatkan gitu. Yes, wow, thank you Kak Tia dan Coach Nia. Thank you Tia. Hari ini udah kasih kita banyak insights, aku banyak banget belajar hari ini, dan semoga teman-teman juga relate sama kehidupannya dan bisa diambil tadi ya tentang sebenarnya kita tuh harus meluk diri kita dulu gitu, dan it's okay to being vulnerable di depan orang, it's okay to being open karena sebenarnya kita lagi connect sama mereka gitu ya. Betul. So gitu aja hari ini Deep Talk Podcast-nya. Kalau misalnya teman-teman suka, boleh like, comment, dan subscribe channel ini biar kita semangat ya untuk lanjutin konten-konten yang selanjutnya. So ditunggu nanti di podcast yang selanjutnya. Bye. Dadah. Maka tunjukkan cintamu sebelum